See that. Oke, kita ke soal nomor 15 ya. Kita baca dulu ya. Diketahui garis L1. L1 yang mana ya? Oh ini ya, L1 sejajar dengan garis L2. L2 berarti yang bawah, oke. Ini sejajar. Dan garis L3 sejajar dengan L4. L3, L4 ya. Oke, jadi ini juga sejajar. Pertanyaannya apa nih? Besar sudut Y kurang X adalah titik-titik. Nah, kita tentukan dulu Y di sini, X di sini. Oke, kita cari yang mana dulu, yang bisa. Ini banyak cara ya, tergantung kita lihat dari sudut mana. Intinya kalau bisa mendapatkan salah satu X atau Y, ya kita pasti selesai. Ya, kita coba dulu. Saya akan menggunakan dua buah garis yang sejajar ya. Pakai yang berseberangan aja ya. Pakai yang berseberangan bisa ya. Kita pakai berseberangan. Di sini 110 derajat. Di sini 110, 35 berarti sudah 145. 145 berarti di sini adalah 30. 35 ya. Ini pakai warna merah biar kelihatan. 35 derajat. Yang ini 35 derajat. Nah, yang ini kan garis ini sejajar dengan garis ini. Nah, ini yang berbentuk Z nih ya. Jadi ini berbentuk Z. Nah, sehingga X ini besarnya sama seperti 35. Dia berseberangan. Jadi sudut X ini, X itu sama dengan 35 derajat. Yang ini, yang merah ini ya. Ini berseberangan. Kita kasih keterangan berseberangan. Ya, ini berbentuk Z. Jadi kalau kita kasih warna ini biar tebal, ini bentuk ini. Nah, ini saling berseberangan. Sehingga X ini akan sama dengan 35. Karena X sudah ketahui, berarti cari Y cukup mudah ya. Dengan total sudut dalam suatu segitiga 180 ya. Jadi kita bisa cari X tambah Y ditambah 60 derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, X-nya itu sudah kita dapat 35 ya. Berarti 35 derajat ditambah Y ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Dari sini kita dapat Y sama dengan ini 95 ya, berarti 85 ya. 95 berarti 85. Ya, 180 dikurang 95 berarti 85. Oke, X dapat, Y dapat, kita berhasil menjawab soal, yaitu Y kurang X. Y kurang X ya, kita dapat ya. Kita langsung Y kurang X ya sama dengan 85 derajat dikurang 35 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Jadi jawabannya adalah D ya, A, B, C, D. Selesai, nomor 15. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 16 ya. Suatu survei dilakukan terhadap 100 siswa ya. Di 100 siswa peserta OSN tingkat kabupaten atau kota berkaitan dengan frekuensi pengiriman SMS pada suatu hari. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Jadi ini ada jumlah SMS ya, ada rentang 1 sampai 10. Persentasenya adalah 5%. Karena peserta kita ada yang disurvei ada 100 orang, berarti 5% itu sama juga dengan 5 ya frekuensinya ya. Ada 5 orang. Dan seterusnya. Pertanyaannya ya, sisanya dilaporkan tidak mengirimkan SMS. Oh, kita cek dulu apakah ini udah 100% ya. 5, 15, 20, 30. Ini semua sudah, ini 30%. Betul ya? 20, 30, ini
45%. Jadi totalnya baru 75%. Jadi ada sisa masih 25% ya. Kita lihat, nggak tahu apakah kita gunakan atau enggak. Jika dipilih seorang siswa secara acak, maka peluang siswa tersebut mengirim SMS tidak lebih dari 30. Tidak lebih dari 30 kali. Tidak lebih dari 30 kali. Berarti yang ini semua ya. Ini semua ya. Tidak lebih dari 30, berarti ini semua. Termasuk yang tidak hitung nggak? Apakah termasuk yang tidak hitung? Kayaknya iya ya. Kan tidak lebih dari 30. Berarti boleh yang kirim 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Bahkan yang tidak mengirimkan ya. Tidak mengirim SMS. Nah, kita tadi udah ketahui yang tidak mengirim SMS itu adalah 25%. Oke, kita tulis ulang ya. Yang tidak mengirim ya SMS itu sama dengan ya sisanya ya, total kan 100%, berarti 25%. Oke, kita akan jawab peluang tidak lebih dari 30. Jadi peluangnya ya kita totalin aja ya, semuanya kita totalin 25% dari sini ya. 25% itu yang tidak mengirim, kita tambahkan dengan 5%, yang 1 sampai 10, lalu ditambah 11 sampai 20, 10%, lalu ditambah 21 sampai 30 ya, 15%. Jangan lupa semuanya dibagi keseluruhannya adalah ya 100% ya. Nggak masalah, tidak perlu dijadikan orangnya. Kenapa? Karena ya 100 ya totalnya ya, nggak masalah ya. Kita langsung aja 25, 30, 40, 55% dibagi 100%. Ya, persennya kita cancel. Ya, ini cancel. Jadi 55/100 sama juga dengan 0,55. Apakah ada? A ya, ada ya. Sip. Berarti kita tidak salah dan selesai. Nomor 17. Kita lanjutkan soal nomor 17. Diketahui titik E, F, dan G pada trapezium ABCD. Jadi ABCD itu trapesium ya. Gambarnya sudah ada. Sisi FE sejajar dengan sisi AB. FE mana FE? Oke, FE ini sejajar dengan AB. Otomatis berarti FE juga sejajar dengan CD ya. Karena ABCD trapesium. Jika AB sama dengan 7, oke, data-datanya sudah ada ya, tidak perlu kita tuliskan. CD 14, DG 8, oh ini semua ada ya datanya ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. GBX, X mana? Oke, GBX, GEY, maka nilai X tambah Y. Berarti kita mesti nemukan berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, konsep yang dipakai di sini adalah, jelas kita gunakan konsep kesebangunan. Perhatikan segitiga yang ini ya. Pada segitiga yang ABD itu sebangun dengan apa? Kan tadi saya bilang ABD ya. Berarti FGD. Ini sebangun. Berarti kalau saya tulis segitiga yang kecil itu adalah, kita dari D aja nggak apa-apa ya. D FG itu sebangun ya, sebangun dengan segitiga kecil yang besar berarti DAB. Oke, karena sebangun berarti berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu nilainya sama. Jadi dengan perbandingan sisi yang ada pada dua buah segitiga sebangun ini, kita bisa temukan si X ini ya. Kita akan pakai ya. Berarti 4, berarti FG per AB. Nah, ya kita tulis dulu ya. FG per AB itu sama juga yang ada hubungan dengan X, berarti ini ya. Berarti DB, bukan DB ya, DG, ini kan yang kecil, DG, kita bagi dengan DB. Ya, DB, kecil, besar.
Oke, tinggal substitusi nilainya, kita akan temukan si X ini. 4/7 sama dengan DG-nya adalah 8 per semuanya adalah 8 tambah X. 8 tambah X. Oke, ini kita cancel bisa. Ini kita bisa cancel ya. Ini berarti 1, ini 2. Biar lebih kecil. Lalu kita kali silang. 8, kok jadi warna biru ya. Kita ganti kembali ke warna merah. 8 tambah X. 8 tambah X sama dengan. Ini 7 kali 2, 14. Berarti X-nya sama dengan ya 6. Kita dapat X-nya 6. Simpan untuk kita pakai untuk mencari si Y ini. Y ini ada di sini. Berarti kita kesebangunan juga ya. Dengan konsep kesebangunan. Tapi yang dipakai adalah segitiga ini. Yang besar ini BC. Ya. Kalau saya pakai B, berarti BC ya. BCD yang besar, yang kecil adalah BEG. Yang ini ya. Saya tulis di mana nih tempatnya nih? Ya, di bawah saja ya. Segitiga yang kecil dulu. BEG. BEG ini sebangun dengan segitiga BCD. Ya, karena sebangun berlaku perbandingan sisi ya. Perbandingan yang kita pakai adalah Y per 14. Y-nya apa? Kita tulis pelan-pelan lah ya. EG per CD. EG per CD itu sama juga dengan ya melibatkan yang ini ya. BG per BD. BG BD. BG per BD. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Y per 14 sama dengan BG-nya adalah X. X tadi kita sudah dapat ya, 6. 6 per seluruhnya. 6 tambah 8 berarti 14. Oke, ini sama-sama 14, tinggal cancel aja ya. Ini simple banget, berarti dari sini kita dapat Y sama dengan 6. Oke, X dapat, Y dapat, jadi kita bisa menjawab. Nilai X tambah Y adalah, ya X tambah Y, ya ditambahin aja. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah C. Selesai nomor 17.